Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin doanya ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita absen dulu. Siapa yang tak masuk hari ini? Pamila, Bu. Izin sakit, Bu. Itu ada suratnya di meja, Bu. Sudah berapa hari kamu tadi? 2 hari, Bu, dengan kemarin, Bu. Sudah dijenguk belum? Belum, Bu. Nanti dijenguk ya. Ya, Bu. Selain itu, ada yang tak masuk lagi? Nggak ada, Bu. Cuma Kamila aja. Ya. Gimana hari ini udah siap belajar belum? Sudah, Bu. Ini hari pertama, pertemuan pertama kita di semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya sudah belajar kan? Sudah, Bu. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu sejarah kebudayaan Islam? Sejarah kebudayaan Islam itu sejarah atau catatan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban Islam. Ya, sejarah itu merupakan peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi, yang di dalamnya terkandung unsur pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ada yang tahu fungsi kita mempelajari sejarah? Untuk apa? Saya belum. Ya, Bu. Mungkin agar kita tahu tentang peristiwa masa lalu tentang berkaitan dengan Islam, Bu. Ya, bisa. Yang pertama, fungsi yang pertama yaitu sejarah itu sebagai pelajaran. Kemudian yang kedua sebagai model, yang ketiga sebagai rekreasi, seperti tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang budaya lokal Nusantara. Ada yang tahu apa sih budaya? Budaya itu segala hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Ya, betul. Bisa juga seperti itu. Budaya merupakan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, atau bentuk jamak dari kata budi dan perilaku atau akal. Kebudayaan ini berkaitan dengan budi pekerti dari hasil pemikiran, yang dimana salah satu unsur dari kebudayaan yaitu kesenian. Kesenian ini merupakan media yang paling mudah diterima dalam masyarakat, terutama dalam penyebaran agama Islam. Kemudian bukti bahwa seni atau kesenian menyangkut dalam perkembangan agama Islam, yaitu diantaranya wayang kulit dan gamelan yang dulunya digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Kemudian adapun tradisi di sini merupakan adat istiadat yang biasa dilakukan masyarakat
yang tentunya di dalamnya mengandung ajaran Islam. Dapat disimpulkan bahwa seni budaya lokal atau seni budaya lokal yang bernafaskan Islam yaitu segala macam bentuk kesenian yang ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia serta dapat pengaruh dari agama Islam. Kemudian Islam merupakan salah satu agama yang mencintai kesenian. Karena Islam ini bukan hanya agama yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain, dan manusia dengan Allah. Tapi Islam ini mengatur secara luas. Jika hubungan tersebut terjalin secara luas, maka seluruh aspek dalam kehidupan manusia akan teratur dan islami. Sebagaimana seni merupakan perpaduan antara suara, olah tubuh, dan lain-lain. Seni ini memiliki manfaat dan pengaruh terhadap penyebaran agama Islam. Karena itu, kita sebagai generasi Islam harus mampu mengapresiasikan diri terhadap hal-hal tersebut. Salah satu contohnya yaitu bisa dengan merawat, melestarikan, mengembangkan, menghargai secara tulus atas hal-hal yang telah ada dari karya pendahulu. Namun ada sebagian kelompok umat Islam yang mengharamkan dan membolehkan seni budaya dan tradisi yang ada. Mereka yang mengharamkan hal tersebut karena menurut mereka pada zaman Rasulullah tidak pernah diajarkan mengenai seni dan tradisi tersebut. Dan yang membolehkan ini, mereka membolehkan atas dasar bahwa semua itu merupakan sarana dari dakwah dalam penyebaran agama Islam. Sebagai generasi Islam, kita harus bijaksana dan toleransi menyikapi hal tersebut. Para ulama dan wali tentunya bukan manusia yang bodoh atau tidak tahu mengenai hukum agama. Mereka lebih paham mengenai agama dan syariat-syariat Islam. Para wali merupakan orang yang cerdas, lahir batin, dan mampu menerjemahkan pesan Islam ke dalam seni budaya dan tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia. Sehingga melalui senian ini dengan mudah dipraktekkan dalam keagamaan umat Islam dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah perlunya ada pemahaman secara bersama bahwa seni budaya tradisi tidak harus diharapkan secara total karena memang mengandung nilai-nilai keislaman. Karena itu pentingnya kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini. Adapun contoh-contoh seni budaya lokal yang bernafaskan Islam yaitu yang pertama wayang kulit. Ada yang tahu wayang kulit? Ada Bu, itu Bu, wayang-wayang yang biasanya ada alur ceritanya gitu ya Bu? Ya seperti itu. Wayang kulit, wayang ini berasal dari kata ayang-ayang, yaitu yang berarti bayangan dalam kulit atau tabir kain putih sebagai gelanggang permainan wayang. Biasanya wayang ini dimainkan di balik tirai putih. Kemudian pertunjukan ini disajikan dalam berbagai bentuk, terutama mengandung unsur pelajaran atau wejangan. Biasanya pertunjukan ini diiringi oleh seperangkat gamelan seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga waktu berdakwah dahulu. Wayang ini dibuat dari kulit kerbau. Yang dimulai dari tahun kepemimpinan
Raden Fata. Dahulunya wayang ini merupakan dibikin seperti lukisan yang berbentuk manusia. Namun karena bentuk wayang yang berkaitan dengan syariat Islam, maka para wali mengubah bentuknya dari yang semula lukisan wajahnya menghadap ke depan, kemudian dirubah menjadi dimiringkan ke arah samping agak dimiringkan. Kemudian pada tahun 1443 Saka, bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam Demak, wujud wayang beber ini diganti menjadi wayang kulit secara terperinci, menyerupai atau dimiripkan dengan tokohnya satu persatu, misalnya tokoh agama atau yang lainnya. Sumber cerita dalam wayang ini dahulunya terdapat dalam kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian dirubah para wali menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu tokoh yang terkenal dalam wayang kulit ini yaitu Jimat. Ada namanya tokohnya itu Jimat atau Jamus Kalimasada, yang di dalam Islam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Kemudian ada banyak lagi istilah-istilah yang dipadukan dengan istilah Islam dalam pewayangan. Kemudian yang kedua setelah wayang yaitu ada hadroh, serta sholawat kepada Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua ada hadroh dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Hadroh dan sholawat ini yaitu merupakan salah satu jenis alat musik yang bernafaskan Islam. Hadroh ini merupakan seni suara yang diiringi dengan rebana. Ada yang tahu sebelumnya sudah pernah dengar atau sudah pernah lihat? Saya Bu, waktu kecil dulu pernah ikut rebana di TPA gitu, Bu. Sama nggak Bu sama itu? Ya, kurang lebih sama seperti itu. Alat ini biasanya berupa perkusi dari kulit hewan sebagai alat musiknya, sedangkan lagu-lagu yang dibawakan yaitu lagu-lagu yang bernuansa Islam, yaitu tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan sanjungan kepada beliau. Lagu-lagu tersebut menampilkan lagu-lagu cinta, nasihat, serta sejarah-sejarah kenabian. Sampai sekarang kesenian hadroh ini masih eksis berkembang di masyarakat. Sekarang ini kesenian hadroh bisa dijumpai atau bisa kita lihat ketika acara pernikahan atau akikah, sunatan, biasanya untuk mengisi acara-acara tersebut. Bahkan kesenian hadroh ini diperlombakan biasanya di antar pondok biasanya. Kemudian yang ketiga ada qasidah. Qasidah ini adalah jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman, kurang lebih sama dengan hadroh tadi. Dalam qasidah ini lagu-lagu dan syairnya banyak mengandung dakwah Islamiyah yang berupa nasihat, salawat kepada Nabi dan doa-doa. Biasanya diiringi dengan rebana, kurang lebih sama seperti hadroh tadi. Qasidah ini pertama kali terjadi yaitu
ketika Rasulullah disambut meriah oleh masyarakat di Madinah saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau disambut dengan meriah oleh masyarakat dengan musik robana yang disebut qasidah. Kemudian yang keempat ada tari zafin. Tari zafin. Tari zafin ini ada yang tahu? Ada yang pernah lihat, dengar atau nonton di mana? Pernah melihat Bu di TV Bu, tari-tari Zapin Melayu ya. Ya. Ya, tari Zapin ini sebuah tarian qasidah dan gambus yang diperagakan dengan gerak tubuh yang biasanya itu lincah. Tari Zapin ini, musik yang mengiringi tari Zapin ini berirama padang pasir atau lebih ke daerah timur musiknya itu. Biasanya dipentaskan pada upacara atau perayaan tertentu, misalnya khitanan, pernikahan, atau peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ada mauludan. Tahu kan acara mauludan? Biasanya diselenggarakan saat setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Yang acara ini dimaksudkan untuk mengenang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa kitab atau naskah tentang pemaulidan ini, yaitu diantaranya yang paling terkenal yang pertama kitab Al-Barzanji. Tahu Sinturdura. Biasanya puncak acara ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana di tanggal tersebut Rasulullah dilahirkan. Biasanya di Aceh acara mauludan ini ditandai sebagai pengganti upeti atau pajak bagi kerajaan Turki, karena dahulu kerajaan Aceh memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan negara Turki. Karena itu di Aceh ini pada setiap mauludan mereka memperingati hari ini sebagai pengganti upeti atau pajak bagi kerajaan Turki. Pada intinya Maulidan ini merupakan hari perayaan ulang tahun atau hari kelahiran Nabi. Itu tadi 5 itu tadi merupakan sebagian dari seni budaya lokal yang bernafaskan Islam. Ada lagi yang lainnya, masih banyak yang lainnya seperti dari Pulau Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya? Merasa sudah paham semua. Sekarang Ibu kasih soal ya. Ibu kasih soal, nanti kalian tulis, dijawab, dan dikumpulkan.
nanti ya. Baik, apakah selesai? Tunggu. Ya, Bu. Tunggu. Makasih ya, Ibu. Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Sekarang Ibu coba tanya. Ketika Sari, apa itu pengertian budaya? Pengertian budaya itu kata budaya dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budi, perilaku, budi atau akal. Ya, ini. Udah Bu. Ya, udah ya. Kemudian yang kedua, Riani, Ya, Bu. coba sebutkan pengertian seni budaya lokal Nusantara itu apa sih? Seni budaya lokal Nusantara itu segala bentuk macam kesenian yang memang berasal dari dalam Nusantara, Bu. Jadi tidak berasal dari luar dan memang secara keseluruhannya berkembang di Nusantara. Ya, betul ya. Kemudian contoh-contoh kebudayaan lokal Nusantara yang 5 tadi, siapa yang bisa nyebutin? Ya, silakan, Yani. Yang pertama tuh wayang kulit, terus yang kedua itu hadro atau lebaran tadi, terus yang ketiga tari zapin Melayu, terus yang keempat qasidah, yang kelima lupa, Bu. Ya, yang kelima Maulidan, ya, yang terakhir. Ya, itu pelajaran kita hari ini Ibu rasa sudah lumayan paham semuanya ya. Nanti lebih dipelajari lagi di rumah. Untuk tugas kalian dicatat ya. Untuk tugasnya tuliskan contoh-contoh seni budaya lokal Nusantara dari daerah Jawa, Sunda, Minang, Melayu, Bugis, dan Madura. Ini nanti minggu depan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Baiklah, Ibu rasa hanya sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi